Kalau lupa jadi katanya. Ini kalau udah jadi lupa. Alah, itu kan ulok juga. Ahli ulok ya ada itu. Enggak, memang betul ternyata di mana-mana bebas banjir tuh. Kita nih nipunya banyak kali. Tampaknya mudah kok nanganinya. Medan ini memang jago buat MOU. Kupingnya peka. Ada pemerintah yang perhatikan nggak? Biar nggak apa kali apanya itu, ya kan? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kita semua. Kali ini kita cakap-cakap dengan seorang aktivis lingkungan yang sudah cukup dikenal lah di Kota Medan dan sekitarnya. Dan beliau juga seorang seniman, sastrawan, novelis, cerpenis, banyak lagi ya. Tapi sekarang saya mau berbincang-bincang dengan Pak Jaya Arjuna ya, tentang sampah, terutama sampah di Kota Medan. Kenapa? Karena kalau kita lihat masalah sampah di Kota Medan sudah bertahun-tahun menjadi persoalan ya. Dan nampaknya belum ada tindakan yang bisa menyelesaikan. Sementara kita tahu sampah itu adalah potensi, bisa diubah menjadi energi bagi para ahli, tentunya dengan teknologi tinggi. Sehingga semua masalah bisa teratasi. Sebagaimana yang kita lihat di luar negeri. Artinya tidak ada sampah yang tersisa. Semuanya bisa digunakan di mana saja dan itu menjadi solusi untuk persoalan-persoalan kebersihan. Nah, kali ini saya akan bertanya pertama, selamat berjumpa Pak Jaya. Terima kasih. Menurut Pak Jaya, bagaimana sampah di Kota Medan? Kalau kita lihat, kalau saya dari rumah saya ke kampus, sepanjang jalan itu masih banyak. Saya lihat seolah-olah ada pembiaran ataupun bagaimana? Bagaimana menurut Pak Jaya? Ya sebenarnya sampah di Medan ini nggak pernah ditangani oleh wali kota. Dari dulu. Karena begini, tahun 2006, 2008 itu sudah ada keharusan untuk membangun TPA. TPA kita kan dulunya tempat pembuangan akhir itu sampah itu kan di Namo Bintang. Habis Namo Bintang pindah ke Terjun. Sebetulnya sekian tahun yang lalu itu Terjun itu udah nggak bisa lagi dipakai. Penuh udah. Namo Bintang kan pindah udah. Nah, memang ada satu tempat, ini saya nggak tahu nih bagaimana di wali kota sekarang. Di Limau Manis itu ada tempat sampah yang udah direncanakan oleh Abdillah. Tapi waktu kami cek itu ternyata tempat sampah itu hulu dari aliran sungai yang akan diolah jadi air minum di Limau Manis. Nah, jadi kita sampaikan Abdillah jangan, nanti berbahaya bagi masyarakat. Nah, Abdillah menarik. Nah, begitulah saking sulitnya permasalahan sampah. Sampah Medan ini bukan tanggung-tanggung. Ini sampah Medan itu kalau tahun 2011-an itu sekitar 1.200 ton per hari. 1.200 ton per hari? Nah, sekarang 2.000 ton per hari. Wah, hampir 2 kali lipat. Nah, 1 meter kubik sampah itu sekitar 240-an paling tinggi. 1 meter kubik itu 215-an gitulah beratnya. Jadi artinya kalau ada sampah itu 1 meter 1 ton, itu paling tidak ada 4 meter kubik. Bayangkan sekian 2.000 ton kali 4 lah itu 8.000 meter kubik sampah per hari. Nah, berapa kemampuan Pemko Medan mengangkat? Sampah itu harus diangkat pakai truk, dikutip, diangkat pakai truk, dibawa ke TPA. TPA Medan nggak punya. TPA Medan hampir tidak punya sampah untuk tempat menampung sampah. Akibatnya apa? Sampah-sampah itu akan bertaburan di jalan. Makanya nggak heran hampir semua tempat parit-parit Medan itu penuh dengan sampah. Dan sungai juga ya? Sungai, sampai ke muara sungai itu semua sampah semua. Dan yang paling parah di antara sekian jenis sampah itu yang paling banyak plastik. Plastik ini sampah yang tidak bisa terurai. Akibatnya dia terakumulasi.
Nah, itulah mengakibatkan Medan ini banjir. 2011 banjir kita cuma 111 titik atau 114 titik. 2021, 10 tahun banjir kita ada 1.500 titik. Titik banjir ya? Titik banjir. Itu sampah kita udah ingatkan, tapi nggak ada yang mau peduli. Tetap tiap wali kota kita akan membersihkan sampah, akan mengurangi banjir. Tapi itu janjinya. Ya, tapi janji tinggal janji lah namanya, pun janji pemilu kan gitu dia. Apa namanya itu, seperti dibilang orang, bedanya janji pejabat dengan KB ya kan? Nah, iya, betul. Kalau KB, kalau lupa jadi gitu. Jadi dia. Kalau udah jadi lupa. Ya, itulah dia. Jadi tak ada yang terpikir tuh. Ini sekarang wali kota masalah banjir, wali kota dari dulu sampai sekarang itulah dari 111 jadi udah 1.500-an. Dan ini wali kota kita yang baru ini menjanjikan 2 tahun Medan bebas banjir. Ah, itu terlalu... Enggak, memang betul. Ternyata di mana-mana bebas banjir tuh. Di mana tempat banjir tuh boleh masuk. Boleh masuk. Hujan setengah jam. 1.500 titik. Ya. Ya. Jadi saya teringat ada tulisan kawan kita, Pak Yance. Iya. Itu dia bilang sampah ini merupakan bom waktu katanya. Iya. Suatu waktu akan meledak. Ya udah meledak, Bu. Oh, sudah meledak. Sudah meledak, Bu. Cuma orang tuh kupingnya tertutup. Itu aja, kupingnya peka. Padahal sebenarnya Medan ini kan cukup banyak ahli ya. Ahli yang bisa mengolah, bisa mencari solusi bagaimana mengatasi sampah ini kan. Alah, itu kan ulok juga. Ahli ulok ya aja itu. Ahli ulok. Gini lah. Ulokologi. Ulokologi ya. Piolnya banyak itu lesil. Jadi sampah ada yang menyatakan kami bisa mengolah sampah. Kami bisa mengolah sampah itu jadi bahan yang berguna. Jadi energi. Jadi energi. Sudah berhasil mengolah 5 ton sampah. 5 ton dibanding 2.000 apa artinya? 5 ton itu cuma 5 hari ya? Ya, 5 ton 1 hari 2.000. Ah, itulah. 5 ton itu nah, di 2.005 dari per 2.000 apa artinya? Tapi sudah didatangi oleh wali kota melihat bagaimana proses pengolahan sampah. Ya 5 ton. Kita ini nipunya banyak kali. Contoh lagi, mengajari anak sekolah menipu dari awal. Ditaruhkan tempat ini sampah organik, anorganik, sampah ini dibagi sampai 5. Oh, dibagi, diajar anak-anak, ayo pisahkan sampah. Udah, terpisah semua sampahnya. Tapi habis truk yang datang itu juga 1 truk. Bersatu di dalam truk. Itu kan nongkohi, ngajar anak-anak nongkoh. Oh begitu ya, saya pun baru tahu itu. Ya. Saya pikir dibagi-bagi itu nanti dikumpulkan. Harusnya hari Senin sampahnya organik diambil, hari Selasa sampai ini, Rabu ini. Jadi di bahan itu berbeda. Bikin lagi warna-warnanya. Itu ini warna-warna sekali angkat masuk semua ke tong sampah. Itu artinya nipu, ngajar anak nipu. Jadi memang suka kali gitu. Sampahnya mudah kok nanganinya, nggak payah kok. Mudah. Kita nggak perlu remeh. Sampah itu cuma dibagi 2, bisa dibakar, nggak bisa dibakar. Kalau bisa dibakar, jadi energi. Nggak bisa dibakar, jadi urukan, jadi segala macam bisa dibuat. Gampang kali kok. Untuk jadi energi, sampah itu dia harus diolah. Nah sekarang masih akan bercerita soal TPA, soal ini. Nggak ada lagi cerita begitu. Orang-orang lain, Kobe, itu sudah lama menjadikan sampah ini jadi urukan. Singapura udah lama, tanah dia luas itu hanya gara-gara sampah. Kenapa? Dibakar sampah, yang jadi energi, yang lainnya ditumpuk jadi urukan. Di Korea Selatan, di Gwangju itu, sampah itu jadi energi 7,5 sen dolar per kWh. Bayangkan itu, jadi energinya. Dan gedungnya cantik, nggak bukan musik macam kita jorok bukan main, enggak. Macam aku tengok, ya ini kok macam perkantoran, rupanya tempat bakar sampah. Semua sama masuk, keluar jadi energi. Dengan alat pembakar sampah itu ya, iya. Apa namanya itu, insinerator. Gitulah. Ya. Tapi insinerator untuk sampah itu kan harus di atas 800 derajat. Karena di bawah 800 terjadi dioksin, makanya harus 800 derajat kan. Dan itu menjadi energi, mereka bisa jual. Kita pernah datang ke Medan ini, pernah datang tawaran dari Australia.
Mereka akan buat kapal terapung untuk membakar sampah jadi energi. Ya nggak tahulah, sudah dibuat MOU segala macam lah. Kalau kita jago kali Medan ini memang jago buat MOU. Dari dulu MOU aja. Mau kan gitu kan. Penandatanganan MOU. Ah itu. Jadi formalitas saja. Macam kucing mau kan gitu. Habis itu kan apa nggak terdengar bicara tuh. Udah itu salah satu sampah tadi Pak Jaya ada bilang ada sampah dari Pampers. Ya. Itu macam mana itu? Jadi waktu itu kami meneliti sampah tahun 2011. Di antara semua jenis sampah, itu yang kami lihat yang punya potensi jadi bom waktu yang akan membuat permasalahan besar itu sampah dari Pampers. Kenapa sampah Pampers? Karena dipakai oleh semua umur. Dari mulai bayi sampai orang tua pakai Pampers. Bukan hanya manusia yang pakai, kucing, anjing, monyet juga pakai Pampers. Nah, itu dia. Jadi berbahaya sampah di situ. Kalau di Sumatera Barat kan Pampersnya nggak membalut barang tuh. Lampung aja. Kalau ini kan dibalut, dikumpul semua dibuang. Kalau di Sumatera Barat yang ditampungnya, sampahnya dibuang, tai kudanya dibuang, Pampersnya dipakai lagi kan. Beda, itu dia antara Pampers kuda dengan Pampers anjing. Itu dia. Jadi itu tadi tentang masalah sampah secara umum. Sebenarnya kalau dari segi kesehatan itu ada lagi sebenarnya masalah yang penting, sampah medis. Ya. Itu problem yang paling besar sekarang, kita ini hanya mewajibkan pakai APD apa namanya? Untuk pakaian ini, pelindung, kemudian pakai masker. Bagaimana penanganan masker yang APD itu sekali pakai buang? Berapa dokter yang memakai satu hari yang aktif, berapa banyak yang terbuang, berapa ton itu, bagaimana penanganan? Bagaimana penanganan dari masker? Sampai sekarang nggak jelas. Nggak jelas ya. Banyak terbuang-buang saya lihat masker. Ini vaksin wajib. Jarum suntiknya bagaimana menangani? Itu penanganan di Medan ini ada 2 insinerator. Nggak tahu itu sekarang katanya ada tambahan lah. Tapi setahu di Medan itu cuma 2. Ini dipakai Peringadi 1 sama dipakai oleh Adam Malik. Tapi tidak berjalan sempurna. Kenapa nggak berjalan sempurna? Aku tahu. Karena itu sampah insinerator itu waktu aku jadi pemantau di Pura itu nggak pernah berfungsi dengan baik. Nah, jadi ya itu untuk menangani sampah itu kan perlu modal, artinya perlu bahan bakar. Dan sekarang kita tidak menyediakan anggaran untuk itu, akibatnya nggak berguna. Kenapa insinerator itu tidak berfungsi baik? Kenapa tidak di? Pertama mungkin mereka tidak sediakan anggaran, karena itu perlu bahan bakar. Nah, perlu bahan bakar. Kalau nggak disediakan, kalau mereka tidak sediakan anggaran untuk itu, ya nggak bisa lah. Ya. Kalau dia tidak berfungsi baik, di samping dia tidak sempurna membakar, menyebabkan polusi udara ya. Iya. Yang paling bahaya itu kan dioksin. Ya. Kalau di bawah 800 derajat sampah ini dibakar, akan terjadi akan mengeluarkan dioksin. Dioksin ini adalah salah satu bahan untuk kanker kan? Ya, karsinogenik namanya. Ya, itulah karsinogenik. Jadi solusinya sebenarnya mudah, tetapi tidak diperhatikan oleh pemerintah. Ada pemerintah yang perhatikan nggak? Atau ada nggak pemerintah? Itu dia masalahnya. Karena dulu pernah ke Medan, Australia pernah datang. Aku tahu persis itu. Kemudian Korea pernah datang kemari, menawarkan untuk itu. Dan aku tengok, pas kebetulan aku ke Korea menengok itu memang. Dan itu nggak pernah ada yang jalan, mau aja. Maunya banyak kali. Ya oke lah, jadi barangkali sebagai kesimpulan atau penutup dari Pak Jaya tentang bagaimana masalah sampah di Medan, apa memang kita harus menunggu, dan kalaupun menunggu apa kan gitu? Ya, sampah ini harus ditangani karena dia terkait dengan kesehatan, terkait dengan lingkungan, kebersihan, terkait dengan banjir dan lain-lain. Itu harus ditangani. Tapi yang menangani itu kan pihak wali kota harus tahu. Dan orang yang memberi masukan ke wali kota
itu harus mengerti permasalahan sampah di Kota Medan. Dia harus ngerti. Kita 2011 kalau mau lihat silakan lah. Ada udah aku upload itu. Jadi kami sudah survei sampah berapa saja jenis-jenis sampah yang ada. Dari sekian jenis sampah itu bagi berapa kandungan kadar keringnya. Kandungan kadar kering itu akan terkait dengan energi yang dikandungnya. Itulah yang ya kita jangan salah langkah lah. Kita udah mengharapkan yang baik lah itu. Jadi sebenarnya kita sudah tahu masalahnya, kita sudah tahu cara solusinya sudah tahu, tinggal lagi melaksanakannya ya. Niat ada nggak? Niat ada nggak? Niat ada nggak? Kalaupun sudah tahu nggak ada niat nggak jadi juga ya. Kalau coba niat untuk berkuasa ya kita gitulah. Ya. Macam KBC kita tadi kalau lupa jadi barang itu. Oke lah, baiklah, terima kasih Pak Jaya atas bincang-bincangnya. Mungkin ini bisa jadi masukan baik untuk masyarakat maupun untuk yang berkepentingan lah, yang mempunyai kebijakan. Baiklah, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.